akan di-launching perguruan Islam Roma Irama. Ini merupakan ikhtiar salih, merupakan niat yang baik, niat yang mulia. Yang kita harapkan dari pendidikan yang nanti akan dikembangkan oleh Bang Haji ini justru tidak hanya sekedar mencetak manusia Indonesia, anak Indonesia yang cerdas secara akal, ya. Tentu kita berharap lembaga itu sejak peletakan batu pertama dan berkembang secara gradual dan bahkan mungkin jenjangnya tidak hanya sekolah menengah ataupun pesantren, ke depan seperti Harvard, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Forsa, alhamdulillah ketemu lagi kita, ya. Kali ini saya berusaha menghimpun komentar dari para profesor yang bergerak di bidang pendidikan, guru besar yang bergerak di bidang pendidikan, tentang bagaimana responnya tentang di-launchingnya perguruan Islam Roma Irama. Tentu ini menarik dalam kacamata pemotretan para guru besar kita di bidang pendidikan, bahwa Roma Irama selain seniman, selain pendakwah, juga sekarang mengimplementasikan untuk membangun sebuah lembaga pendidikan. Dan seperti apa komentar para pak profesor kita itu, para guru besar kita itu, yuk kita ikuti rangkuman, ulasan, dan testimoninya. Atas segala anugerah dan limpahan rahmat barokahnya, pada malam hari ini akan di-launching perguruan Islam Roma Irama. Ini merupakan ikhtiar salih, merupakan niat yang baik, niat yang mulia dari orang yang senantiasa kita kagumi, yang senantiasa memberikan seluruh pengabdiannya untuk dakwah, baik dakwah di bidang musik, dakwah di bidang film, dakwah di bidang politik, dan juga insya Allah beliau akan menapaki jalan baru dakwah di bidang pendidikan. Kita semuanya tentunya mendoakan mudah-mudahan niat yang mulia ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, Pak, izin dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama sampai dengan 3. Silahkan dipukul beduknya sebagai tanda di launchingnya perguruan Islam Roma Irama. Siap? 1, 2, 3. Alhamdulillah, selamat atas launchingnya perguruan Islam Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku Forsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini istimewa dapat kunjungan silaturahim dari Prof. Nur Sam. Beliau guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ya Pak Prof, ya? Ya. Ampel. Beliau Pak Prof Nur Sam ini seperti yang sama-sama kita ketahui sangat dekat dengan Forsa. Banyak tulisan-tulisan beliau yang menjadi inspirasi kita bersama.
dakwah di ruang publik juga pernah beliau tulis menjelaskan tentang kiprah seorang Rhoma Irama. Nanti kita akan tanya banyak tentang itu ke beliau. Tapi untuk yang poin yang pertama, baru-baru ini Pak Prof, Rhoma Irama mendirikan perguruan Islam, Rhoma Irama, semacam boarding school kayak gitu. Dan sebagai seorang seniman, sebagai seorang dai, sebagai seorang politikus, sepertinya memparipurnakan dengan mendirikan lembaga pendidikan. Pak Prof, dalam kajian pandangan Pak Prof, ada yang ingin disampaikan nggak tentang ini, Pak? Silakan, Pak Prof. Ya, pertama tentu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, mabadu. Mas Doktor yang saya hormati, para fans Bang Haji Rhoma Irama, saudara-saudara sekalian yang sangat berbahagia. Pertama tentu saya bersyukur kalau Bang Haji yang saya rasakan namanya sudah sangat luar biasa dalam dunia keislaman, kebangsaan, bahkan dunia internasional itu kemudian mendirikan lembaga pendidikan. Ini bagi saya sangat luar biasa, dan ini adalah satu bentuk kepedulian dan komitmen beliau tentang pentingnya pengembangan SDM, ya, khususnya adalah sumber daya manusia Islami, yang tentu menjadi cita-cita beliau dari awal, dalam rangka untuk mengajak bersama-sama kita semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sampai SMA. Iya. SMP SMA ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita, dan ini memang sudah selayaknya beliau memulai ini, karena saya pernah dengar lagunya beliau ya yang lama sekali dinyanyikan oleh Elvis Presley itu tentang jam 7, saya lupa syairnya, tapi seringkali saya berpikir lagu ini bisa dikaitkan dengan bagaimana Bang Haji itu sebenarnya tidak hanya bermusik tapi juga mengajak kita untuk berpendidikan ini. Wahai Haji. Maaf Pak Prof, ada lagunya yang mungkin korelasinya kuat ya, judulnya Masa Depan. Sedari kecil sehingga dewasa. Ya, itu banyak. Saya mengkaji seluruhnya, tapi satu itu yang sering, karena saya kan suka lagu-lagu lama itu. Oh iya. Lonceng berbunyi adikku. Oh iya ada itu sama Elvis Sukaisi itu Pak. Betul. Ya, yang itu pernah ingin saya tulis sebenarnya itu bahwa Pak Haji dan perguruan pendidikan, cuman belum sempat tulisnya. Nah, jadi ini saya rasa adalah satu hal yang sangat istimewa bahwa Bang Haji harus merealisasikan gagasan, ide, kemudian yang terkait dengan pendidikan, dan kemudian mengimplementasikan dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan keislaman, khususnya adalah untuk SD dan untuk SMP dan SMA, SD, SMP dan SMA. Ini saya mengapresiasi sangat luar biasa ya kepada beliau. Artinya bahwa musik itu tidak hanya bisa digunakan untuk kepentingan kepentingan seni saja, ya. Jadi bukan seni untuk seni, musik untuk musik, ya. Tetapi juga musik untuk dakwah dan musik untuk pendidikan. Ini yang saya rasa sangat luar biasa. Jadi kalau selama ini kita kenal tentang beliau yang menyanyikan lagu-lagu dengan tema-tema dakwah yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada tema-tema pendidikan yang luar biasa, dan itu saya rasa tidak himbauan untuk orang lain, tapi kemudian beliau sendiri yang melakukannya. Ini sungguh satu apresiasi yang sangat dalam yang saya rasa beliau sampaikan pada beliau. Baik. Pak Prof, mungkin saat ini Pak Haji Rhoma Irama juga nonton tayangan ini nanti. Ada yang ingin Pak Prof sampaikan ke beliau tentang
lembaga pendidikan yang akan dibangun, tentang bagaimana pengelolaannya, bagaimana apa yang ingin Pak sampaikan tentang ini, Pak? Ya, kita ini kadang agak miris ya, karena ada istilah yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi almarhum. Dia menyatakan bahwa pendidikan tanpa karakter. Nah, jadi pendidikan kita ini lebih mengarah kepada pengembangan kecerdasan intelektual, tetapi tidak menyentuh lebih banyak kepada kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Nah, yang kita harapkan ke depan, kita bisa mencetak anak didik yang cerdas dan kompetitif, ya. Tetapi kalau kita hanya berkonsentrasi pada anak yang cerdas, manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif saja, itu kehilangan roh. Kehilangan roh pendidikan itu. Sebab roh pendidikan itu adalah sebenarnya justru bagaimana mengembangkan karakter. Ya, jadi mengembangkan akhlakul karimah. Jadi yang kita harapkan dari pendidikan yang nanti akan dikembangkan oleh Bang Haji ini justru tidak hanya sekedar mencetak manusia Indonesia, anak Indonesia yang cerdas secara akal, ya, akalnya cerdas, otaknya hebat, ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mencetak anak Indonesia yang punya karakter keislaman, karakter keindonesiaan, dan karakter kemodernan. Itu penting. Jadi karakter keislaman menjadi basisnya. Ya, jadi menjadi basisnya. Kalau anak-anak sudah diajari dengan karakter Islam yang benar, ya, karakter Islam yang wasatiyah, ya, maka itu akan menjadi fondasi bagi terbentuknya karakter keindonesiaan. Nah, kalau kemudian sudah memiliki karakter keindonesiaan, ya, punya wawasan kebangsaan yang bagus, ya, berupaya untuk menegakkan 4 konsensus kebangsaan, ya, yang kali dengan pilar-pilar kebangsaan, ya, maka dia akan siap untuk menghadapi menjadi warga dunia ini. Jadi karakter modern, jadi menjadi orang yang modern, menjadi orang yang religius tapi modern. Jadi bukan orang yang religius tapi tidak modern, tapi orang yang religius tapi modern. Orang religius yang kemudian bisa untuk berada di alam yang memang alam modern semacam ini. Jadi maka menurut saya itu sangat penting, dan oleh karena itu kurikulumnya saya pikir ini, ya, karena ini SD SMP tentu kurikulumnya akan bersesuaian dengan Kemendikbud macam itu, ya. Maka selain itu tentu harus banyak-banyak di dalam kurikulum itu dikembangkan tadi itu pilar keislaman, pilar keindonesiaan, dan kemudian pilar kemodernan. Iya, saya kira pendidikan itu puncak dari karya beliau, ya, dari kiprah beliau selama ini. Saya kira sangat tepat kalau beliau mendirikan dan bahkan sudah peletakan batu pertama, ya. Ya, jadi untuk mendirikan lembaga pendidikan. Saya lihat ada di media sosial juga berupa pesantren, masjid, mungkin madrasah nanti, ya, boarding school, seperti boarding school, ya. Jadi saya kira sangat tepat, dan pasti beliau akan melibatkan tenaga-tenaga profesional dan akan memberi kesempatan kepada anak-anak muda atau anak-anak kita untuk bisa berkiprah atau menimba ilmu di lembaga beliau. Saya kira sangat positif, ya, karena itu suatu investasi sosial yang luar biasa. Mungkin kalau beliau memikirkan untuk beliau dan keluarganya, beliau
tidak perlu lagi. Tetapi beliau memikir seorang memang betul-betul nasionalismenya memang menurut saya sudah teruji ya, dan ini beliau akan membuat lembaga pendidikan Islam ya. Jadi saya kira itu bentuk daripada nasionalisme beliau. Selain dalam bentuk lain, bidang seni, bidang politik ya, saya kira beliau menunjukkan secara ikhlas mencintai bangsa ini. Tentu kita berharap lembaga itu sejak peletakan batu pertama dan berkembang secara gradual, dan bahkan mungkin jenjangnya tidak hanya sekolah menengah ataupun santren, ke depan seperti Harvard ya. Harvard itu kan tumbuhnya itu dari, kalau menurut Nurholis Majid itu dari budaya Kristiani, budaya gereja yang berkembang perguruan tinggi seperti Harvard. Nah, sama dengan ini saya kira kita berharap lembaga ini bisa berkembang, dan saya yakin beliau ini orang profesional dan pasti melibatkan orang-orang yang profesional. Dan beliau yang lebih penting lagi adalah menurut saya, karena beliau ini banyak link ini banyak relasi dengan pengusaha, politisi, konglomerat. Saya kira banyak juga konglomerat yang memang berpikiran untuk investasi sosial, apalagi dengan trust yang dimiliki oleh Bang Haji. Saya kira banyak yang akan berkontribusi ya. Oleh sebab itu menurut saya perlu juga bukan memanfaatkan ya, berkolaborasi lah antara konglomerat ini untuk membangun ide, membangun pendidikan, ide besar dari Bang Haji ini menurut saya. Dan ini saya kira yang penting beliau harus melibatkan orang profesional dan social oriented, orientasi sosial ke depan, betul-betul untuk pengabdian untuk bangsa ini. Karena orang sangat mencintai Bang Haji. Oleh sebab itu karya beliau juga tentu orang sangat, seperti ide seperti ini, mendirikan seperti ini, siapa sih yang terpikir? Ternyata 10 tahun yang lalu beliau sudah memikirkan itu. Iya kan? Ternyata udah memikirkan untuk bangsa ini. Dan dia punya warna tersendiri. Itu yang perlu dielaborasi ke depan dengan ahli-ahli terkait. Beliau jadi the big boss saja. Ya, menurut saya, karena beliau banyak yang harus beliau ini kan. Ya, jadi the big boss, tapi tetap kontrol dalam tanda petik di bawah beliau. Menurut saya, itu menurut saya. Luar biasa, para guru-guru besar kita mengapresiasi cukup tinggi bahwa Rhoma Irama yang selama ini konsentrasi di bidang dakwah dan seni, tapi juga memikirkan tentang pendidikan nasional. Mudah-mudahan pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentu lembaga pendidikan ini bukan hanya besar tapi sanggup melahirkan kader-kader bangsa yang berkualitas. Bravo dan sukses Rhoma Irama, sukses lembaga pendidikannya, mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.